Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jogpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono dalam Pojok Pro, podcast Jogpro. Nah, di episode kali ini gue akan berbincang dengan tamu kita, ya, seorang yang militan, cerdas, vokal, ya, sering berpendapat dan sangat aktif. Beliau adalah Ketua Jogpro 2024 Regional Kalimantan Timur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Abdul Nelvi Wanur atau yang biasa kita panggil Pak Nelvi. Assalamualaikum Pak Nelvi. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, Bang Timothy. Gimana kabarnya Pak? Teman-teman. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Salam buat Ya, teman-teman amin. Seknas dan juga teman Jogpro Indonesia. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Nah, ini saya mau mulai dari kalimat pertama nih Pak. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu satu Pulau Borneo, satu Pulau Kalimantan ini sudah deklarasi serentak nih Pak. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Nah, boleh nggak sih Pak, tolong diceritakan bagaimana kondisi masyarakat atau simpatisan Jogpro ya, sepulau Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur nih setelah deklarasi. Silakan Pak. Ya, sebelumnya saya dan mewakili dalam acara ini, saya Abdul Nelvi Wanur, Ketua Jogpro Kaltim, dan juga mewakili teman-teman Jogpro se-Kalimantan, yaitu dari Kalimantan Utara, Selatan, Barat, dan Tengah. Yaitu di Kalimantan Utara, saya ucapkan selamat malam juga mungkin buat Pak Alwan, Pak Willy, Pak Charles Ferdinand, dan Pak Agus Pangestu yang mungkin nantinya juga akan menyaksikan acara podcast Pojok Pro malam ini. Ya, setelah kita deklarasi tanggal 25 September di hari Sabtu yang kemarin, deklarasi Jogpro Kalimantan, saya bersama teman-teman Ketua Regional Kalimantan itu kita mewacanakan untuk deklarasi sepulau Kalimantan. Dalam artian bahwa Kalimantan ini bersatu, Pulau Borneo bersatu untuk Jogpro 2024. Dan pasca dari deklarasi kemarin, ya syukur alhamdulillah, masyarakat sudah mulai mengetahui apa itu Jogpro dan apa juga yang diperjuangkan oleh Jogpro. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Jogpro ini lahir dari akar rumput suara rakyat. Baik itu yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan, maupun yang ada di seluruh Indonesia. Jadi perjuangan Jogpro itu bukan perjuangan yang impossible. Dan insya Allah setelah nantinya berjalan waktu, masyarakat yang awalnya belum mengetahui apa itu Jogpro akan mengetahui. Dan persoalan pro dan kontra itu hal yang biasa dalam negara demokrasi. Dan perlu kita ketahui Indonesia ini adalah negara yang besar, negara berkepulauan yang sekian ribu pulau, sekitar 250 juta penduduk. Amerika saja itu ingin menegakkan demokrasi itu butuh waktu yang lama, ratusan tahun, 100 tahun lebih. Mungkin itu harapan dari kami dari Jogpro Kalimantan Timur khususnya. Saya juga berbicara di sini juga mewakili teman-teman di Jogpro Kalimantan Timur. Mungkin itu dulu, Pak. Siap Pak Nelvi. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak Nelvi, saya ingin tanya nih, gimana sih Pak Nelvi awal mulanya Pak Nelvi gabung dengan Jogpro ya, lalu Jogpro Kaltim ini terbentuk, akhirnya Pak Nelvi diberi kepercayaan menjadi Ketua Jogpro Kalimantan Timur. Bisa diceritakan nggak Pak awal mulanya sehingga pada akhirnya Pak Nelvi menjadi ketua gitu? Ya, kalau bisa dikatakan kronologinya begini, Bang Timothy ya. Ya. Saya itu berawal saat menyaksikan di acara TV. Di situ hadir ternyata sahabat lama saya juga, Bang Kudori, yang ternyata saya ketahui beliau adalah penasihat dari
Jopro 2024. Dalam perdebatan itu mungkin sekitar bulan Mei atau Juni ya, di acara apa Mata itu Najwa. Mata Naswa atau apa ya. Di situ Ya. kalau tidak salah tuh ada Bang Gudori, terus ada Bang Repli Harun kalau tidak salah. Saya sempat Tuh. di saat saya ingin jalan, saya menyaksikan acara di televisi nasional itu, perdebatan itu, saya pikir ini apa yang diributkan. Oh ternyata Jopro. Dan dalam pembicaraan itu berhubungan dengan 3 periode masa jabatan presiden. Oke, setelah itu saya jalan, saya chat di via WA Bang Kudori, saya mengatakan lanjut jalan terus Bang, Jopro 2024. Nah dari situlah beliau menyapa saya, apa kabar Bang Levi segala macam, saya ucapkan terima kasih. Terus saya juga bilang, Bang ini kok saya juga interest dengan Jopro ini Bang. Ya akhirnya beliau lah yang menawari, gimana Bang Levi pegang Jopro untuk di Kalimantan Timur. Oh ya insya Allah siap, saya bilang kan. Tapi tidak serta-merta saya langsung menyetujui. Dalam kesempatan berikutnya saya komunikasi juga dengan beberapa teman-teman Kaltim, khususnya kepada orang yang saya hormati, yang saya hargai, yang saat ini sudah almarhum, ya Bapak Awang Ferdan Hidayat. Saya konsultasi dengan beliau, saya minta pendapat. Berapa kali beliau menyatakan, ya itu semua keputusan di tanganmu, ya kan? Ya aku merestuin, ya kan? Ya alhamdulillah saat beliau itu merestuin. Terus saya komunikasi dengan teman-teman, jaringan-jaringan saya yang ada selama ini yang mungkin agak terputus komunikasi dan saya, ya alhamdulillah mereka merespon Jopro. Saya jelaskan bahwa Jopro dalam perjuangannya adalah menginginkan adanya amandemen, tepatnya di pasal 7 soal jabatan presiden. Dan Jopro menggandengkan Pak Jokowi dan Prabowo. Dan teman-teman, oke lah nanti kita ada waktu kita kumpul, kita bicarakan tatap muka. Oke, saya atur pertemuan dengan mereka, ya kan. Alhamdulillah respon mereka baik dan mulailah terbentuk Jopro yang ada di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dan pelaksananya deklarasi Jopro yang tanggal 25 September hari Sabtu 2021 kemarin, September, itu adalah karena persatuan dari teman-teman yang khususnya ada di Kalimantan seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga tidak lepas daripada kontribusi pemikiran dari teman-teman di Seknas, itu Bang Kudori sebagai Wanesehat, Bang Baron sebagai Ketua Umum, dan Bang Timothy sendiri sebagai Sekjen. Dan saya waktu itu komunikasi lanjut dengan Bang Billy. Ya alhamdulillah sampai sekarang komunikasi baik, berlanjut lagi komunikasi sampai sekarang dengan Bang Pade dan teman-teman di Seknas. Ya kita mengharapkan Jopro akan melesat seperti roket NASA. Siap. Harus itu Pak, dulu harus Bang itu. Timothy. Harus itu Pak. Ya siap. Tadi kan Pak Nelvi sudah sampaikan nih Pak bahwa simpatisan atau masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur ini sangat tinggi, sangat antusias begitu ya dengan gagasan Pak Jokowi pasangan dengan Pak Prabowo gitu di Pilpres 2024 nanti. Nah, menurut Pak Nelvi sendiri nih, apa sih Pak yang membuat masyarakat Kaltim ini setuju dengan gagasan Jopro ini? Kalau sementara Pak Nelvi melihat. Ya jujur saja, mohon maaf. Gagasan 3 periode ini memang digaungkan oleh Jopro. Ya otomotifnya Jopro 2024. Tapi saya paham lah, masyarakat kita ini bukan masyarakat bodoh, Bang Timur. Mereka juga menyadari terjadinya perbelahan dalam artian polarisasi yang sudah berjalan kemarin terakhir 2019 yang sangat memilukan kita lah. Ya saya tidak perlu panjang lebar. Masyarakat sudah merasakannya.
bukan hanya di Kaltim, tapi khususnya di Indonesia, terlebih di uh, Jakarta yang kemarin kan itu lebih keras polarisasinya. Di daerah lain juga. Ya, itulah yang kita harapkan dengan Jopro ini. Ya, kita tidak ingin adanya perpecahan, perbelahan hanya karena faktor calon presiden, wakil presiden. Dan saya yakin, insya Allah, dengan pasangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini akan mementalkan itu semua. Bahwa yang dulunya masyarakat saling hujat, saling maki, segala macam. Ya kan? Yang sangat-sangat kita tidak, kita tidak inginlah generasi muda kita nantinya juga terikut-ikut hal yang seperti ini. Ya kita prihatin, ya kan. Jadi ya saya sangat berpikir Jopro ini adalah otomotifnya persatuan Indonesia. Mungkin sementara itu dulu, Bang Timothy. Siap, Pak. Nah, kita semua kan tahu nih Pak bahwa ada rencana pemindahan ibu kota negara nih ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten PPU gitu ya. Nah, bahkan Pak Jokowi sendiri memastikan nih Pak bahwa proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur ini akan terus berjalan. Gitu. Nah, di sisi lain kita juga tahu bahwa memindahkan ibu kota ini juga nggak singkat gitu Pak, butuh waktu, butuh proses gitu ya. Dan pertimbangannya Pak Jokowi adalah beban Jakarta sebagai ibu kota negara itu sudah terlalu berat. Sehingga mungkin pusat pemerintahan ya, pusat bisnis, perdagangan gitu ya perlu dipindah gitu Kalimantan gitu. Nah, tentunya nih kita tahu dan kita tidak menafikan bahwa pemindahan ibu kota itu adalah hal yang tidak mudah gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, prosesnya panjang ya, perlu ada kajian-kajian baik secara ekologi maupun secara ketata kotaan ya begitu. Nah, apa sih Pak tanggapan ya atau harapan Pak Nelvi, harapan warga Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Penajam Pasir Utara terkait pemindahan ibu kota ini, Pak? Ya, harapan dari kami ya saya mengataskan mungkin masyarakat Kalimantan ya, dan khusus ya masyarakat Kalimantan Timur. Yang lebih spesifik lagi adalah masyarakat PPU. Memindahkan ibu kota negara ini memang benar. Tidak semudah kita memindahkan rumah sewaan ke rumah sewaan yang lain. Tidak semudah itu. Kita akui. Tapi pemerintah sudah komitmen. Jujur, rencana pemindahan ibu kota negara ini bukan setahun 2 tahun. Kalau kita kembali lagi ke sejarahnya, Presiden pertama kita Bung Karno itu sudah merencanakan di sekitar tahun 46-an, 1946 kalau tidak salah, terus tahun 1950 atau 1957, Soekarno itu sudah berpikir ke depannya untuk Indonesia. Ya itu seperti apa yang disampaikan oleh Bang Timothy tadi, alasan kenapa perpindahan ibu kota negara tadi. Walaupun awalnya ada rencana Bung Karno tuh ingin memindahkan di Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Palangkaraya. Sebetulnya bukan hanya di Palangkaraya. Saya pernah dengar itu, saya pernah baca buku waktu itu udah lama itu Soekarno itu sebetulnya bukan hanya memindahkan ibu kota negara itu di Palangkaraya. Di Samarinda juga waktu itu ada rencana. Cuman mungkin waktu itu karena zaman Pak Karno dulu situasi politiknya beda dengan kayak kita sekarang gitu lah. Nah, walaupun akhirnya tidak terlaksana. Dan perlu kita sadari di zamannya Pak Harto pun itu wacana rencana pemindahan ibu kota negara itu sudah pernah. Kalau tidak salah itu di zamannya Pak Harto itu sekitar tahun 1990 atau 1995. Pak Harto itu sudah pernah mau merencanakan memindahkan ibu kota negara ke Jakarta dengan alasan yang sama. Itu kalau tidak salah itu di daerah Bogor, dan akhirnya tidak terlaksana. Ya, malah saya dengar juga waktu itu sudah banyak mafia-mafia tanah yang udah bermain, ya kan. Lanjut lagi di zaman Pak SBY kan,
PSBY kan 2 periode. Itu kalau tidak salah tahun 2012 atau tahun 2013 itu. Kayaknya sebelum masa akhir jabatan SBY juga ingin memindahkan ibu kota negara. Dan malah waktu itu Presiden SBY membentuk tim kecil atau tim khusus. Tapi kenyataannya juga hasil dari tim khusus itu juga tidak ada progresnya. Nah, di zaman Pak Jokowi sekarang ini, beliau sudah mengumumkan di 2019 bahwa akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten PPU, dan kalau tidak salah itu titik nolnya itu di daerah Kecamatan Sepaku. Kabupaten PPU itu kalau tidak salah jumlah penduduknya sekitar 181.000 lebih. Dan di daerah titik nol itu, di Kecamatan Sepaku itu kalau tidak salah itu sekitar jumlah penduduknya antara 30 sampai 31.000 lebih di Kecamatan Sepaku sekarang ini. Kecamatan Sepaku itu lebih dekatnya lagi perbatasan dengan daerah Kecamatan Sepaku, daerah utaranya itu berdekatan dengan Kutai, Kabupaten Kutai Negara, yaitu tepatnya di Kecamatan Lokulu, di sebelah utaranya. Jadi dengan memang itu tadi saya bilang, pemindahan ibu kota negara ini bukan seperti kita memindahkan rumah sewaan ke rumah sewaan yang lain, ya kan? Ya. Namun penuh tadi pengkajian, ya kan, dan pertimbangan. Mungkin masyarakat sebagai masyarakat kita sudah banyak memahami kenapa ibu kota negara itu harus pindah, pertimbangannya apa, dasarnya apa. Dan perlu kita ketahui juga bersama, ibu kota negara itu adalah kota administrasi pemerintah, ya, pemerintahan lah, pemerintah negara sebagai simbol negara. Dan kita harus sadari, seingat saya sudah berapa negara yang memindahkan ibu kota negaranya. Kalau tidak salah ada sekitar 10-15 negara. Kalau bisa saya sebut lah, di antaranya itu ada Rusia, Amerika, Jerman, Arab Saudi, Tanzania, Kazakhstan, Rusia sudah ya, Brasil, Myanmar, Malaysia, Finlandia, Australia, Inggris. Itu sudah pernah pindah dari ibu kota negaranya. Kalau Amerika itu, kalau saya tidak salah itu, awalnya kan ibu kota negara Amerika itu kan New York. Terus sekarang ke Washington DC. Ya, diambil dari nama presiden pertamanya, George Washington. Di Asia Tenggara berarti ada 2 negara yang sudah pindahkan ibu kota, yaitu Myanmar dan Malaysia. Kalau tidak salah Myanmar itu kan awal ibu kotanya itu Yangon kan. Terus kalau Malaysia, Kuala Lumpur itu pindah ke Putrajaya, ke ibu kota negara barunya. Itu pun diambil nama Putrajaya itu kalau tidak salah dari nama Perdana Menteri pertamanya. Ya kan? Nah, kalau di Indonesia, yang ini aja kan sudah masyarakat sudah sebagian, terutama yang kontra dengan pemerintahan Jokowi, sudah pada teriak-teriak, itu baru mau memindahkan ibu kota negara ke Kabupaten PPU, yang tepatnya di Sepaku. Sepaku itu sudah lama nama Kecamatan Sepaku. Seandainya ibu kota negara yang dari Jakarta pindah ke Kalimantan Timur, pindahnya ke Sepaku. Sepaku itu diubah namanya dari jadi ibu kota negara Jokowi, apa Anda ribut? Pasti ribut kan? Begini aja udah ribut. Nah, itu harus kita perlu sadari. Jadi kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, pertimbangannya bukan hanya karena politik. Walaupun yang banyak teriak-teriak itu adalah orang yang berseberangan dengan Jokowi. Dan kita khawatirkan, ya kami mengharapkan, kami masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kalimantan, dan juga mungkin masyarakat Indonesia, tidak ingin pemindahan ibu kota ini gagal hanya karena pergantian kepala negara.
dalam artian presiden, apalagi presidennya, kepala negaranya, yang nantinya memimpin negara ini orang yang berseberangan dengan pemerintahan sekarang. Pemerintahan yang benar-benar memikirkan masyarakat. Jujur, itu saya akui dari sisi seorang Jokowi. Perlu dicatat itu. Ya. Bukan Pak Jokowi memindahkan karena faktor politik. Bukan. Justru orang yang ngomong itu karena dia berlawanan politik. Itu aja. Ya. Ya, mungkin itu dulu. Siap, Pak. Nah, ini kan saya dengar nih Pak, saya tahu juga Pak Nelvi juga menyampaikan ke saya bahwa Pak Nelvi mau membikinkan spanduk nih Pak, buat Ya. Jogpro Kalimantan Timur. Nih buat saya Ya. idenya menarik dan kreatif nih Pak. Ya kan, bikin spanduk, bikin banner gitu. Bahkan Ya. saya lihat tuh status WA-nya Pak Nelvi itu menggunakan elemen atau atribut Jogpro nih Pak. Jadi begini, Bang Timothy. Ya, iya. Sebetulnya saya juga hadir di acara ini. Sebetulnya saya juga merasa nggak tepat lah ya buat saya secara pribadi. Karena saya ini ya bisa dikatakan bukan tipe orang yang public speaking ya. Ya, iya. Saya tidak merasa bahwa diri saya adalah seorang public speaking ataupun seorang orator. Ya. Tapi kalau untuk bicara strategi, saya tidak nyombong. Kalau mau bicara strategi, Nah, karena kalau juga- boleh tahu nih Pak, gimana sih Pak cara ngeditnya tuh Pak? Pakai HP pakai apa nih? Karena Wah, ini itu- patut ditiru nih Pak ini- oleh sobat Jogpro lainnya Pak. ini saya udah tahu lah, ini namanya lempar batu sembunyi tangan ini. Wah, yang begitu orang-orang di pusat gitu udah mainan hari-hari, mainan anak-anak TK lah. Jadi gini, soal spanduk, banner, ya itu tujuannya lah ingin untuk mensosialisasikan keberadaan Jogpro di Kalimantan Timur khususnya melalui jaringan-jaringan, baik itu kita ke masyarakat langsung maupun melalui media-media yang kita miliki, ya kan. Walaupun sebetulnya Jogpro ini udah terkenal, jujur, Jogpro ini udah terkenal. Makanya waktu itu saya nonton televisi itu, ini orang yang berdebat sama Bang Kudori ini, sepengetahuan saya selama ini orang pintar, gitu loh. Orang yang disebut seorang pakar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Berarti dia sudah menguasai segala macam. Kenapa hal yang ini ya susah lah ya. Itu tadi. Ya, kita makanya dengan keberadaan Jogpro ini kita tidak ingin lagi ada yang namanya perpecahan, tebelahnya dalam artian polarisasi lah. Ya, saya orang yang anti polarisasi ekstrim. Jangan kita berlindung, ya, berdalih di belakang agama, di belakang nama rakyat, ya kan? Tapi sebetulnya dia membodohin agamanya sendiri dan membodohin rakyat. Itu tadi saya bilang. Kita nanti akan bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Saya juga punya rencana nantinya akan membuat bendera yang besar. Bendera Jogpro. Saya akan buat, insya Allah nanti dalam waktu dekat saya akan buat bendera besar. Dan akan saya tancapkan di ibu kota negara. Siap. Mudah-mudahan itu akan terwujud. Dan saya mohon doanya teman-teman di Jogpro Kaltim, khususnya di Jogpro Kalimantan dan teman-teman di Jogpro se-Indonesia dan teman-teman Seknas. Dan bendera itu hadir bukan hanya mewakili Jogpro Kaltim, bukan hanya mewakili Jogpro Kalimantan, tapi Jogpro Persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu dulu, Bang Timothy. Siap. Luar biasa nih Pak. Saya sangat salut Pak dengan dengan pergerakan, dengan kesukarelawanan dari teman-teman di Pulau Borneo ya secara umum dan khususnya Kalimantan Timur yang dikomandoi oleh Pak Nelvi begitu. Nah, udah militan gitu ya, cerdas, kreatif, aktif pula kan? Nah kan, Teman-teman yang lain Jogpro banyak yang cerdas.
Nah, Karena di acara ini nggak mungkin kan 10-20 orang yang hadir kan gitu. iya. Nah, Pasti itu. pasti Jadi ada dalam support kesempatan system, ini, pasti ada pendukung yang bersama Pak dalam Nelvi kesempatan berjuang ini, bersama. jadi dalam acara malam ini, ya saya ingin mewakili teman-teman regional yang ada di Kalimantan. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya ingin Ya. mewakili regional Kalimantan Utara, Pak Alwan, Kalimantan Selatan Pak Willy, Kalimantan Tengah Pak Charles Ferdinand, dan dari Kalimantan Barat itu kalau tidak salah Pak Agus Pangestu. Jadi saya mungkin hadir di acara malam ini bukan atas nama saya secara pribadi maupun nama saya sebagai Ketua Jopro Kalimantan Timur, tapi mewakili teman-teman yang ada di Kalimantan dan juga teman-teman Jopro yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu dulu, Pak. Ya, sebenarnya tadi belum selesai nih pertanyaan saya, Pak. Saya mau tanya ini, Ya, saya penasaran, gimana Pak strategi Bapak ya ke depan gitu ya untuk lebih ya, menyuarakan gagasan Jokpro ini? Karena waktu itu kan Pak Nelvi juga sempat usul tuh ya, kita menyampaikan ya, aspirasi ke anggota DPD gitu kan, ya, ke Dewan Perwakilan Daerah gitu. Nah, ya. bagaimana sih Pak strategi Bapak atau rencana-rencana ke depan untuk lebih mendakwahkan Jokpro di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, Pak? Silakan, Pak. Ah, kalau saya katakan, kalau ya bisa dikatakan gimana ya? Kalau kata-kata dakwah ini kan sebetulnya yang berbicara di kalau kita dalam di orang Muslim itu kan ustadz lah ya. Tapi saya lebih tepat mengatakan bahwa teman-teman yang ada di Jopro Kalimantan Timur khususnya itu adalah pejuang laskar, pejuang laskar untuk memperjuangkan amandemen 1945 yang tepatnya di pasal 7 soal jabatan presiden. Karena kami juga khawatir bila terjadinya kepemimpinan seperti yang saya sebutkan tadi, ya khususnya untuk di Kaltim, ya pembangunan ibu kota negara ini akan terbengkalai. Dalam artian terbengkalainya bukan, ya memang kita butuh biaya besar. Tapi kan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa pembangunan ibu kota negara ini bukan butuh waktu 1 bulan, 2 bulan. Ya kan? Butuh Ya, ya. waktu di atas setahun. Mungkin di atas 10 tahun. Apalagi situasi kita COVID sekarang ini. Jadi jangan dikira dengan rencana pemindahan ibu kota negara, itu pemerintah mengabaikan saat ini yang kita alami, yaitu pandemi COVID. Pandemi COVID bukan hanya Indonesia yang mengalami, seluruh negara pun. Dan saya yakin kalau bukan seorang Pak Jokowi dalam situasi, kondisi Indonesia sekarang pandemi COVID ini, saya yakin kalau bukan Pak Jokowi presidennya, mungkin sudah stres gila itu pemimpinnya itu. Memikirkan negara sebesar Indonesia ini. Ya. Dengan masyarakat yang majemuk, yang ada yang sudah mendapatkan bantuan masih teriak-teriak. Malah yang belum mendapatkan bantuan nggak teriak-teriak. Itu yang kadang-kadang saya nggak habis pikir. Ya karena tadi tujuannya apa? Bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini selalu salah, tidak ada yang benar. Kadang-kadang itulah. Itu tadi saya bilang. Jadi Jopro Kalimantan Timur khususnya itu anti polarisasi ekstrim. Wajah. Dan kedepannya Jopro Kaltim juga ingin mensuarakan lebih lantang melalui mohon untuk kami melakukan lobby-lobby, tapi bukan lobby-lobby dalam artian lobby-lobby politik yang dalam tanda kutip ya. Ini semua kita untuk mensuarakan rakyat. Ya kita akan menemuin para anggota-anggota dewan yang khususnya ada di Kaltim, yaitu yang ada di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah Kaltim maupun anggota DPR RI yang dari Kaltim dan juga tokoh-tokoh masyarakat Kaltim yang ada di Jakarta, ya kan? Kita mengharapkan supaya amandemen ini bisa dilaksanakan karena kami anggap juga itu adalah harga mati
Itu. Dan Siap. saya juga sudah mulai membangun komunikasi dengan beberapa tokoh-tokoh agama yang ada khususnya di Kaltim maupun yang ada di luar daerah dalam hal mensuarakan Jopro ini. Dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang nanti kita lihatlah, mudah-mudahan perjuangan laskar daripada pejuang amandemen ini akan direstui oleh Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena perjuangan ini bukan karena untuk semata-mata untuk kepentingan kekuasaan. Itu aja. Jadi kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Jopro itu Pak Jokowi bukan yang minta, tapi rakyat yang minta. Suara akar rumput yang minta. Itu. Minta Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena kita punya pengalaman 2019 itu tadi. Dan itu sangat membekas, sangat menyakitkan. Itu aja. Mungkin itu sementara yang perlu saya sampaikan. Siap. Terima kasih Pak Nelvi atas waktunya telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya dalam Jokpro sekaligus menceritakan bagaimana Jokpro di Kalimantan Timur bergerak dan juga secara umum Kalimantan begitu Pak Nelvi. Terima kasih Pak Nelvi atas kesempatannya. Sebelum taruh dulu Pak Timothy. Itu tadi baru sebagian strategi yang saya sampaikan. Masih ada strategi. Ibarat guru itu punya lima jurus. Itu baru 4 jurus yang saya sampaikan. Satunya tunggu aja tanggal mainnya. Siap Pak Nelvi. Siap, terima kasih. Ya, itu tadi perbincangan saya yang sangat menarik dan bagus ya dengan Pak Nelvi, Ketua Jokpro 2024 Kalimantan Timur. Terus berjuang Pak Nelvi dan salam untuk keluarga. Saya Timothy Vantriono pamit, sampai berjumpa di episode Pojokpro berikutnya. Salam Jokpro, Persatuan Indonesia.